Kebaikan itu memang tak selalu harus berbentuk sesuatu yang terlihat. Orang-orang yang memiliki tujuan hidup tahu persis apa yang hendak dicapainya, maka baginya semua kesedihan yang dialaminya adalah tempan harga tujuan tersebut. Dan sebaliknya, mencintai dalam diam adalah seperti menari takjim sendirian di antara kabut pagi di sebuah padang rumput yang megah dan indah. Dan meski tidak tersampaikan, tidak terucapkan demi menjaga kehormatan perasaan, kita selalu tahu itu sungguh tetap sebuah tarian cinta. Hanya dua alasan yang membuat seseorang memutuskan pergi sejauh mungkin. Satu karena kebencian yang amat besar, satu lagi karena rasa cinta yang amat dalam. Apalah arti cinta? Ketika kami menangis terluka atas perasaan yang seharusnya indah. Bagaimana mungkin kami terduduk patah hati atas sesuatu yang seharusnya suci dan tidak menuntut apapun? Mungkin ada benarnya juga buku-buku itu bilang, orang-orang yang jatuh cinta terkadang terbelenggu oleh ilusi yang diciptakan oleh hatinya sendiri. Begitulah kehidupan, ada yang kita tahu, ada pula yang tidak kita tahu. Yakinlah, dengan ketidaktahuan itu bukan berarti Tuhan berbuat jahat kepada kita. Mungkin saja Tuhan sengaja melindungi kita dari tahu itu sendiri. Masa lalu selamanya tidak akan pernah menang karena ia selalu ada di belakang. Cinta itu bukan soal kebersamaan apalagi memiliki, melainkan pada ingatan yang diletakkan di hati kita masing-masing, pun dalam doa-doa yang dipanjatkan dalam senyap. Itulah kenapa, kalaupun kita tidak memiliki seseorang atau sesuatu, tidak bersama dengannya, atau malah dibenci, kita tetap selalu bisa menyebutnya dengan kata cinta. Kesepian bukan alasan terbaik untuk jatuh cinta, karena ketahuilah, banyak orang yang tetap merasa kesepian meski telah jatuh cinta. Kan menikah sekalipun. Bagi manusia, hidup itu juga sebab akibat, Bedanya, bagi manusia sebab akibat itu membentuk peta dengan ukuran raksasa. Kehidupanmu menyebabkan perubahan garis kehidupan orang lain. Kehidupan orang lain mengakibatkan perubahan garis kehidupan orang lainnya lagi. Kemudian entah pada siklus yang keberapa, kembali lagi ke garis kehidupanmu, saling mempengaruhi, saling berinteraksi. Sungguh kalau kulukiskan peta itu maka ia bagai bola raksasa dengan benang jutaan warna yang saling melilit, saling menjalin, lingkar melingkar. Indah, sungguh indah, sama sekali tidak rumit. Semua orang selalu diberikan kesempatan untuk kembali. Sebelum mau menjemput, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Setiap manusia diberikan kesempatan mendapatkan penjelasan atas berbagai pertanyaan yang mengganjal hidupnya. Jika kau merasa bahagia dan sakit di waktu bersamaan, merasa yakin dan ragu dalam satu hela nafas, merasa senang sekaligus cemas menunggu hari esok, tak pelak lagi kau sedang jatuh cinta. Kebahagiaan adalah kesetiaan, setia atas indahnya merasa cukup, setia atas indahnya berbagi, setia atas indahnya ketulusan berbuat baik. Maka besok lusa, jika dia cinta sejatimu, dia pasti akan kembali dengan cara mengagumkan. Ada saja takdir hebat yang tercipta untuk kita. Jika dia tidak kembali, maka sederhana jadinya, itu bukan cinta sejatimu. Hei, kisah-kisah cinta di dalam buku itu, di dongeng-dongeng cinta, atau hikayat orang tua, itu semua ada penulisnya. Tetapi kisah cinta kau, siapa penulisnya? Allah, penulisnya adalah pemilik cerita paling sempurna di muka bumi. Tidakkah sedikit saja kau mau meyakini bahwa kisah kau pastilah yang terbaik yang dituliskan? Cinta itu jangan dipaksakan, jangan diburu-buru karena nanti kita yang akan merusak jalan ceritanya sendiri. Berasumsi dengan perasaan sama saja dengan membiarkan hati kau diracuni harapan baik, padahal boleh jadi kenyataannya tidak seperti itu, menyakitkan. Hidup harus terus berlanjut tidak peduli seberapa menyakitkan atau membahagiakan, biar waktu yang menjadi obat. Carilah orang-orang yang tidak mudah bilang suka, tapi saat bilang,
Dia langsung bawa satu rombongan keluarga. Jangan iri dengan kisah cinta yang ada dalam novel, film, lagu, dan sebagainya. Itu semua ditulis oleh manusia, direka-reka, karangan saja, sedangkan kisah cinta kita sungguh akan ditulis oleh Maha memiliki skenario terbaik, tidak akan tertukar, tidak akan keliru. Andai kata semua kehidupan ini menyakitkan, maka di luar sana pasti masih ada sepotong bagian yang menyenangkan. Kemudian kau akan membenak pasti ada sesuatu yang jauh lebih indah dari menatap rembulan di langit. Kau tidak tahu apa itu karena ilmumu terbatas. Kau hanya yakin, bila tidak di kehidupan ini, suatu saat nanti pasti akan ada yang lebih mempesona dibanding menatap sepotong rembulan yang sedang bersinar indah. Kisah-kisah cinta di buku itu semua ada penulisnya. Tapi kisah cinta kau siapa penulisnya? Allah, penulisnya adalah pemilik cerita paling sempurna di muka bumi. Tidakkah sedikit saja kau mau meyakini bahwa kisah kau pastilah yang terbaik yang dituliskan? Jadi, kenapa kamu sakit hati setelahnya, kecewa, marah, benci, cemburu? Jangan-jangan karena kamu tidak pernah paham betapa indahnya jatuh cinta. Kita tidak akan pernah bisa menghidupi sebuah hubungan jangka panjang hanya dengan cinta. Kita memerlukan energi lain, yaitu komitmen, kepercayaan. Filosofi padi, semakin berisi maka padi akan semakin berunduk. Maknanya semakin kita merasa bisa maka kita harus bisa semakin merasa. Hanya orang-orang dengan hati damailah yang boleh menerima kejadian buruk dengan lega. Cinta hanyalah segumpal perasaan dalam hati. Sama halnya dengan gumpal perasaan senang, gembira, sedih, sama dengan kau suka makan gilau kepala ikan, suka mesin. Bedanya, kita selama ini terbiasa mengistimewakan gumpal perasaan yang disebut cinta. Kita beri dia porsi lebih penting, kita besarkan, terus menggumpal membesar. Coba saja kau cuekin, kau lupakan, maka gumpal cinta itu juga dengan cepat layu seperti kau bosan makan gulai kepala ikan. Kalau memang terlihat rumit, lupakanlah. Itu jelas bukan cinta sejati kita. Cinta sejati selalu sederhana. Pengorbanan yang sederhana, kesetiaan yang tak menuntut apapun, dan keindahan yang apa adanya. Wahai wanita-wanita yang hingga usia 30, 40, atau lebih dari itu, tapi belum juga menikah mungkin karena kekurangan fisikal, tidak ada kesempatan, atau tidak pernah terpilih di dunia yang amat keterlaluan mencintai harta dan penampilan wajah. Yakinlah, wanita-wanita solehah yang sendiri, namun tetap mengisi hidupnya dengan indah, bersedekah dan berkongsi, berbuat baik dan bersyukur. Kelak di hari akhir sungguh akan menjadi bidadari-bidadari surga. Dan kabar baik itu pastilah benar, bidadari surga parasnya cantik luar biasa. Hidup hanya sekali, mati sekali, maka jatuh cinta hanya sekali. Sepanjang kita yakin telah melakukan sesuatu dengan baik, selalu belajar untuk lebih baik, terbuka dengan masukan, rasa nyaman dan tenteram itu akan datang. Kemuliaan hidup tidak pernah tertukar. Menjadi jomblo itu bukan berarti kita tidak paham tentang cinta. Bahkan, malah kita lebih jernih memperhatikan keganjilan-keganjilan perilaku orang yang sedang jatuh cinta. Bagian terbaik dari jatuh cinta adalah perasaan itu sendiri. Kamu pernah merasakan rasa sukanya. Sesuatu yang sulit dilukiskan kuas sang pelukis, sulit disulam menjadi puisi oleh pujangga. Tidak bisa dijelaskan oleh mesin paling canggih sekalipun. Bagian terbaik dari jatuh cinta bukan tentang memiliki. Jika kalian sedang bersedih, jika kalian sedang terpagut masa lalu menyakitkan, penuh penyesalan seumur hidup, salah satu obatnya adalah dengan menyadari masih banyak orang lain yang lebih sedih dan mengalami kejadian lebih menyakitkan dibandingkan kalian. Masih banyak orang lain yang tidak lebih beruntung dibandingkan kita. Itu akan memberikan pengertian bahwa hidup ini belum berakhir. Itu akan membuat kita selalu meyakini setiap makhluk berhak atas satu harapan. Urusan perasaan itu ajaib sekali, bahkan bisa membuat merasa sepi di tengah keramaian, ramai di tengah kesepian.
Tidak semua orang beruntung menikah dengan cinta sejatinya, tapi semua orang bisa beruntung menjadi orang yang dinikahi sebagai cinta sejatinya. Nak, perasaan itu tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Bahkan ketika perasaan itu sudah jelas sebagai bintang di langit, gemerlap indah tak terkira. Tetap saja dia bukan rumus matematika. Perasaan adalah perasaan. Cinta adalah sabar. Mencintai dalam diam adalah seperti menari sendirian di antara kabut pagi di sebuah padang rumput yang mewah dan indah. Dan meski tidak tersampaikan, tidak terucapkan, demi menjaga kehormatan perasaan, kita selalu tahu itu sungguh tetap sebuah tarian cinta. Tak peduli seberapa membahagiakan atau menyedihkan, hidup harus terus berlanjut. Waktulah yang selalu menepati janji dan berbaik hati mengobati segalanya. Buat apa cinta jika kau tidak percaya padaku? Buat apa sayang jika kau terus berprasangka yang bukan-bukan? Jika dia memutuskan untuk pergi menjauh, itu berarti sudah saatnya kau memulai kesempatan baru. Percayalah, jika dia memang cinta sejati kau, mau semenyakitkan apapun, mau seberapa sulit liku yang harus dilalui, dia tetap akan bersama kau kelak. Suatu saat nanti, langit selalu punya skenario terbaik. Saat itu belum terjadi, bersabarlah. Isi hari-hari dengan kesempatan baru. Lanjutkan hidup dengan segenap perasaan riang. Banyak sekali pecinta di dunia ini yang melupakan kebijaksanaan sesederhana itu. Malah sebaliknya, berbual bilang cinta, namun dia menggenggamnya erat-erat. Perasaan adalah perasaan. Meski secuil, walau setitik hitam di tengah lapangan putih luas, dia bisa membuat seluruh tubuh jadi sakit, kehilangan selera makan, kehilangan semangat. Hebat sekali benda bernama perasaan itu. Dia bisa membuat harimu berubah cerah dalam sekejap padahal dunia sedang mendung. Dan di kejap berikutnya mengubah harimu jadi buram padahal dunia sedang terang benderang. Cinta itu seperti musik yang indah, bedanya, cinta sejati akan membuatmu tetap menari meskipun musiknya telah lama berhenti. Ya, cinta seperti hantu, semua orang membicarakannya, tetapi sedikit sekali yang benar-benar pernah melihatnya. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja, tak melawan, mengikhlaskan semuanya. Jangan pernah jatuh cinta saat hujan. Karena ketika besok lusa kamu patah hati, setiap kali hujan turun, kamu akan terkenang dengan kejadian menyakitkan itu. Bahwa hidup harus menerima penerimaan yang indah. Bahwa hidup harus dimengerti pengertian yang benar. Bahwa hidup harus memahami pemahaman yang tulus. Semua orang bisa mengaku, saya peduli, saya sayang, saya bla bla bla. Tapi ingatlah nasihat orang tua dulu, jangan cuma mendengar kalimatnya, tapi lihat perbuatannya, aksinya. Karena lebih baik mendapatkan seseorang yang malu bilang I love you, tapi dia buktikan rasa sayangnya dengan semua aksi tanggung jawab, kepedulian dan cinta. Kalau memang terlihat rumit, pakanlah. Itu jelas bukan cinta sejati kita. Cinta sejati selalu sederhana. Pengorbanan yang sederhana, kesetiaan yang tak menuntut apapun dan keindahan yang apa adanya. Cinta adalah perbuatan, kata-kata dan tulisan indah adalah omong kosong. Bagian terbaik dari jatuh cinta adalah perasaan itu sendiri. Kamu pernah merasakan rasa sukanya. Sesuatu yang sulit dilukiskan kuasan pelukis, sulit disulam menjadi puisi oleh pujangga, tidak bisa dijelaskan oleh mesin paling canggih sekalipun. Bagian terbaik dari jatuh cinta bukan tentang memiliki. Jadi, kenapa kamu sakit hati setelahnya? Kecewa, marah, berhah, benci, cemburu? Jangan-jangan kamu tidak pernah paham betapa indahnya jauh cinta. Kamu tahu, ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta adalah merasa bahagia dan sakit pada waktu bersamaan. Merasa yakin dan ragu dalam satu hela napas. Merasa senang sekaligus cemas menunggu hari esok.
Tapi apalagi yang membuat hati berdesir selain pertemuan yang tidak disengaja? Dikatakan atau tidak dikatakan, itu tetap cinta. Ajarkan aku untuk selalu memiliki hati yang cantik, hati yang cantik. Tidak peduli meski orang-orang tidak pernah sekalipun menyadari kecantikan hati tersebut. Tinggalkanlah, jika dia memang cinta sejatimu, dia akan kembali dengan cara mengagumkan. Kalau memang terlihat rumit, lupakanlah. Itu jelas bukan cinta sejati kita. Cinta sejati selalu sederhana. Pengorbanan yang sederhana, kesetiaan yang tak menuntut apapun, dan keindahan yang apa adanya. Setiap cinta memiliki waktunya. Jika sekarang belum saatnya, belum pantas, belum siap, maka bukan berarti itu tidak cinta. Bersabar lebih baik. Kau tahu, hakikat cinta adalah melepaskan. Semakin sejati ia, semakin tulus kau melepaskannya. Percayalah, jika memang itu cinta sejati kau, tidak peduli aral melintang, ia akan kembali sendiri padamu. Tidak ada yang pergi daripada hati, tidak ada yang hilang dari sebuah kenangan. Aku hanya berani bermimpi, sungguh tidak terhitung berapa kali aku bermimpi tentang kau. Ada banyak sekali jenis cinta di dunia ini, yang jika kita cinta bukan lantas harus memiliki. Yang jika kita sungguh cinta, kita akan membiarkannya seperti apa adanya. Hanya menyimpan perasaan itu dalam hati. Suatu saat jika kau beruntung menemukan cinta sejatimu, ketika kalian saling bertatap untuk pertama kalinya, waktu akan berhenti. Seluruh semesta alam taksim menyampaikan salam. Ada cahaya keindahan yang menyemburat, menggetarkan jantung. Hanya orang-orang yang beruntung yang bisa melihat cahaya itu, apalagi berkesempatan bisa merasakannya. Orang-orang yang sedang jatuh cinta itu membuat kesimpulan sepihak untuk menyenangkan hatinya. Terkadang kesedihan memerlukan kesendirian, meskipun seringkali kesendirian mengundang kesedihan tak tertahankan. Berhentilah bertanya bagaimana menemukan pasangan yang baik, mulailah menjadi orang baik dan terus lebih baik, maka dengan sendirinya akan ditemukan. Setiap cinta memiliki waktunya. Jika sekarang belum saatnya, belum pantas, belum siap, maka bukan berarti itu tidak cinta. Bersabar lebih baik. Mengerti bahwa memaafkan itu proses yang menyakitkan. Mengerti, walau menyakitkan itu harus dilalui agar langkah kita menjadi jauh lebih ringan. Ketahuilah, memaafkan orang lain sebenarnya jauh lebih mudah dibandingkan memaafkan diri sendiri. Di muka bumi ini, setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Kalimat ini seharusnya yang pertama kali dipelajari oleh setiap orang yang akan, sedang, telah, atau berhenti jatuh cinta.